Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Gula Marhab dengan NIM 41221010040. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai saja ya. Latar belakang. Bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat bersosialisasi, menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Namun, meskipun bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, peran bahasa daerah dan bahasa asing juga turut memperkuat identitasnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk bisa atau mampu menggunakan benar baik dalam penggunaannya dan benar dalam situasinya. Ya, kita lanjut. Pada perumusan masalah kali ini, apa yang mempengaruhi bahasa asing masuk dalam perkembangan bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana mengatasi pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh kepuasan bahasa asing terhadap kosakata bahasa Indonesia? Kemudian untuk tujuannya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Yang kedua, untuk memahami pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia di bisnis. Ketiga, untuk memahami cara penggunaan atau menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan benar. Yang keempat, untuk memenuhi tugas pembuatan makalah pada kuliah bahasa Indonesia, mengetahui kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian, manfaatnya adalah penulis dapat mengetahui penggunaan bahasa dengan baik, penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana perkembangan bahasa daerah dan bahasa asing di Indonesia dan pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulis dan pembaca agar mendapatkan wawasan mengenai bahasa Indonesia yang lebih luas. Oke, kita lanjut aja ya. Apa yang mempengaruhi bahasa asing masuk dalam bahasa Indonesia? Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap hari di masyarakat setempat. Hal ini karena tidak semua masyarakat mengerti penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Makin berkembangnya teknologi, itu dapat mempengaruhi juga bahasa dalam suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi, masyarakat akan lebih leluasa dengan mencari informasi dan hal-hal yang belum mengetahui, sehingga mereka akan mencari tahu semuanya menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bangsa asing merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya. Kemudian, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejak dulu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sudah dikenal oleh penduduk daerah bahasa sehari-hari, bukan Indonesia atau Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan Bukit Talang Tua, Kota Kapur, Karah Bahari. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah tengah bahasa daerah Nusantara. Tiga inilah seorang penjelajah yang mengikuti perjalanan mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapal berlabuh di Tidore Pramuki 2017. Oke, kita lanjut saja ya. Slide selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Menurut Wijaya, terdapat beberapa upaya berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia, kedua memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia, yang tiga memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut aja ke apakah terdapat pengaruh kepuasan bahasa asing terhadap kosakata bahasa Indonesia. Karena masyarakat yang lebih memilih menggunakan bahasa asing tidak pada tempatnya, sehingga dapat disebutkan bahasa Indonesia seakan tidak berdaya akibat bahasa asing semakin merajalela. Dengan bahasa Indonesia seakan kalah dengan bahasa yang seharusnya sedikit demi sedikit mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia agar kedepannya bahasa Indonesia bisa dikenal oleh banyak orang termasuk dengan bangsa asing.
Oke, kesimpulannya adalah bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia tetaplah bahasa Indonesia yang menjadikan identitas warga negara Indonesia dan tidak akan tergantikan oleh bahasa lain. Bahasa daerah juga memiliki peran penting dalam pendidikan karakter karena dapat membantu pembentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian bangsa asing juga akan membantu kita untuk memiliki wawasan yang luas sehingga jika kita ingin lebih berkembang akan mudah. Jadi sudah selayaknya penguasaan terhadap bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia selalu ditingkatkan. Saran, sebaiknya para orang tua menanamkan jiwa bangga terhadap bangsa Indonesia sehingga kedepannya tidak akan membuat bahasa terkikis oleh zaman. Masyarakat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebab jika hal itu terjadi, terus-menerus akan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baku, sehingga sulit untuk dimengerti. Oke ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.